Halo semuanya, jumpa lagi dengan Memelinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 12. Kita masuk di bab 4 yaitu induksi elektromagnetik. Apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik itu adalah peristiwa timbulnya arus listrik karena adanya perubahan medan magnet. Kalau di bab yang sebelumnya kita sudah belajar tentang induksi magnet. Nah, induksi magnet itu berbeda dengan induksi elektromagnetik. Apa perbedaannya? Kalau induksi magnet itu adalah peristiwa terjadinya medan magnet karena adanya arus listrik. Kalau induksi elektromagnetik itu kebalikannya, yaitu peristiwa timbulnya arus listrik karena adanya perubahan medan magnet. Oke, untuk bagian yang pertama kita akan belajar dulu flux magnet. Flux magnet itu adalah banyaknya jumlah garis medan magnet yang menembus suatu permukaan tertentu. Nah, jadi misalkan di sini ada bidang ya dengan luasannya A, baru di sini ada normal bidang, baru normal bidang itu yang tegak lurus dengan bidang ya. Baru di sini ada medan magnet ya B yang membentuk sudut theta terhadap normal bidang. Jadi sudutnya itu dibentuk antara medan magnet dengan normal bidang ya, theta. Bukan dengan horizontal bidang, tapi dengan normal bidang. Nah, flux magnet itu dirumuskan secara matematis dengan V sama dengan B kali A kali cos theta. Dengan V itu adalah flux magnet, satuannya Weber. B itu medan magnet, satuannya Tesla. A itu luas permukaan bidangnya, satuannya meter kuadrat. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan normal bidang. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu hukum Faraday. Nah, Faraday melakukan percobaan yang menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan akan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Jadi maksudnya begini, misalkan di sini ada magnet ya, baru sini ada kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer. Nah, galvanometer itu adalah alat untuk mendeteksi adanya arus listrik ya. Jadi misalkan di sini magnetnya diam, jarum galvanometernya tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau misalkan jarum galvanometernya diam, tidak bergerak ke kiri atau ke kanan, itu artinya tidak ada arus listrik yang ditimbulkan. Nah, sekarang ketika magnetnya ini digerakkan masuk ke kumparan, jarum galvanometernya mulai menyimpang ke kanan. Nah, ketika magnetnya digerakkan lagi keluar kumparan, jarum galvanometernya menyimpang ke kiri. Artinya, penyimpangan jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa menggerakkan magnet masuk keluar kumparan akan menimbulkan adanya arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan ini namanya arus induksi. Kalau misalkan ada arus listrik, berarti ada tegangan. Nah, tegangan yang dihasilkan ini namanya adalah GGL induksi. Nah, hukum Faraday berbunyi bahwa besarnya GGL induksi antara ujung-ujung kumparan itu berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnet yang dilingkupi kumparan tersebut. Jadi sekali lagi, besarnya GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Nah, matematisnya ditulis dengan epsilon sama dengan negatif N delta flux per delta T. Atau untuk waktu yang sangat singkat bisa juga ditulis dengan epsilon sama dengan negatif N d flux dt. Dengan epsilon itu adalah GGL induksi, satuannya volt, N jumlah lilitan. Delta flux ini adalah perubahan flux magnet, satuannya Weber. Delta T selang waktu. Nah, ini d flux dt ini adalah turunan flux terhadap waktu. Sekali lagi, kalau diketahui persamaan flux terhadap waktu, maka pakai rumus atau persamaan epsilon sama dengan negatif N d flux dt. Dengan d flux dt ini adalah turunan flux terhadap waktu. Nah, tanda negatif ini akan dijelaskan oleh hukum Lenz ya. Jadi tanda negatif ini berdasarkan hukum Lenz karena arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Jadi tanda negatif ini karena arus induksinya berlawanan arah. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000,
mengalami perubahan fluks magnetik dari 3 kali 10 pangkat negatif 5 Weber menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 5 Weber dalam selang waktu 10 ms. Ms ini milisecond ya. Tentukan gigil induksi yang dihasilkan. Ya, jadi ini diketahui jumlah lilitannya N itu sama dengan 1000 ya. Baru atau ini jadi 10 pangkat 3 saja ya. Baru terjadi perubahan flux magnetik dari 3 kali 10 pangkat negatif 5 menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 5. Jadi bisa kita tulis dengan delta flux itu sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 5 kurang 3 kali 10 pangkat negatif 5. Jadi akhir kurang awal ya. Maka sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 Weber. Dan itu terjadi dalam selang waktu 10 ms. Atau sama juga dengan 10 kali milisecond kita convert ke second dikali dengan 10 pangkat negatif 3. Jadi delta T nya sama dengan 10 pangkat negatif 2 second. Nah, setelah itu kita cari berapa gigil induksi yang dihasilkan. Oke, ingat tadi rumusnya ya, epsilon atau gigil induksinya sama dengan negatif N kali delta flux per delta T. Maka epsilon sama dengan negatif 10 pangkat 3 kali 2 kali 10 pangkat negatif 5 per 10 pangkat negatif 2 ya. Atau ini sama dengan negatif 10 pangkat 3 dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi 10 pangkat negatif 2 jadi 10 pangkat negatif 3 ya. Maka ini jadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 3 jadi habis ya, 10 pangkat 0 jadi 1. Maka ini jadi negatif 2 volt. Maka gigil induksi yang dihasilkan adalah sebesar 2 volt. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Kumparan dengan 10 lilitan mengalami perubahan fluks magnetik dengan persamaan flux sama dengan 0,02 T pangkat 3 tambah 0,4 T pangkat 2 tambah 5 dengan V dalam satuan Weber dan T dalam second. Tentukan besar gigil induksi saat T sama dengan 1 second. Ya, jadi ini diketahui ya persamaannya, jadi pakai persamaan V atau flux sama dengan 0,02 T pangkat 3 tambah 0,4 T kuadrat tambah 5. Yang ditanya pada saat T sama dengan 1 second, berapa gigil induksinya? Kalau diketahui persamaan flux terhadap waktu seperti ini, maka kita gunakan persamaan epsilon sama dengan negatif N d flux dt ya. Pakai persamaan ini. Jadi, epsilon sama dengan negatif N d fluxnya itu 0,02 T pangkat 3 tambah 0,4 T pangkat 2 tambah 5 ya dt. KS sama dengan negatif, jumlah lilitannya 10 ya, jadi N nya 10. Ini kita turunkan ya, berarti ini jadi 3 kali 0,02 jadi 0,06 ya, 3 kali 0,02 T pangkat 2 tambah 2 kali 0,4 0,8 T tambah 5. 5 kan konstanta, turunannya 0 ya. Jadi ini tidak perlu ditulis. Maka setelah itu kita masukkan nilai T-nya. Karena ini ditanya T-nya 1 second, berarti kita masukkan T-nya ini sama dengan 1. Kalau T-nya sama dengan 5 second, masukkan T sama dengan 5. Begitu ya. Jadi ini kita masukkan nilai T-nya 1, jadi 0,06 kali 1 pangkat 2 tambah 0,8 kali 1. Maka epsilon sama dengan negatif 10 kali 0,06 kali 1 kuadrat tetap 0,06 tambah 0,8 ya. Maka epsilon sama dengan negatif 10 kali 0,86. Atau epsilonnya sama dengan negatif 8,6 volt. Sekali lagi, tanda negatifnya nggak usah bingung ya, itu hanya menandakan arus listriknya berlawanan arah dengan medan magnet yang dihasilkan. Maka, gigil induksi saat T sama dengan 1 seconds adalah 8,6 volt.